Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara dan juga teman-teman dan sahabat-sahabat sekalian. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di dalam podcast Ngulik Firman. Baik, dan di dalam kesempatan podcast Ngulik Firman kali ini kita akan masuk kali ini ke dalam Lukas 1. Sekali lagi kita akan masuk ke dalam pembelajaran dari Lukas 1. Untuk itu saya mau mengajak Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk mengambil Alkitabnya. Mari kita ambil Alkitab kita. Mungkin yang sedang di dalam perjalanan boleh mendengarkan saja. Tapi yang mungkin di rumah boleh mengambil Alkitabnya supaya kita sama-sama bisa belajar. Karena Lukas sekali lagi dia adalah orang yang memiliki pengetahuan yang cukup tinggi. Karena dia juga bukan orang sembarangan, dia juga dokter. Maka akan ada banyak kata-kata yang sulit sebenarnya dari kitab Lukas. Mari coba kita baca sama-sama kitab Lukas. Lukas 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat akan kita bahas. Ini adalah salah satu bagian kitab yang jarang banget dibahas oleh gereja. Ini biasanya akan masuk ke dalam studi-studi kitab gitu ya, tapi jarang juga yang membahas biasanya. Karena emang ayat ini sebenarnya hampir kita tuh sulit untuk menemukan secara langsung kalimat-kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu yang bersifat dorongan atau yang sifatnya tuh seperti mengajak atau memberi nasihat gitu ya. Nah, coba kita buka dan kita baca sama-sama Lukas 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya akan bacakan untuk kita semua. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Nah, itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi di dalam bagian ini kalau kita mau melihat di sini ini adalah tujuan daripada penulisan kitab Lukas. Kalau kemarin Bapak Ibu mengingat di video sebelumnya kita sudah melihat bahwa Lukas itu salah satu tujuannya adalah untuk menekankan bahwa mereka tidak perlu takut terhadap kekuatan duniawi seperti Roma. Terus kemudian ya seperti itu. Jadi nanti kita akan mengetahui di dalam teks ini sebenarnya memang apa yang sedang terjadi sampai Lukas harus menulis untuk Theophilus ini. Tapi sebelum masuk saya ingin menerangkan sedikit atau membagikan dari bacaan yang pernah saya baca dari komentarnya John Calvin. Saya ingin membagikan kepada kita mengenai Lukas 1 ayat 1 sampai 4 ini dari komentarnya John Calvin. Dan nanti Bapak Ibu boleh juga menyelidikinya di dalam Calvin Commentary Harmony of Three Gospel yang bagian pertama. Jadi Calvin menulis apa? Di sini Calvin menulis Lukas adalah satu-satunya penulis Injil yang membuat kata pengantar untuk Injilnya. Nah, kalau kita ingat-ingat, Matius langsung silsilah bukan? Kemudian Markus langsung Yohanes Pembaptis, terus Yohanes langsung ngomong pada mulanya adalah firman. Nah, satu-satunya yang pakai kata pengantar itu cuma Lukas. Dan ingat, Lukas orang terpelajar. Memang masing-masing dari penulis Injil ini bukan orang, memang mereka adalah orang pintar gitu. Kita nggak bisa bilang mereka tuh orang yang bodoh atau sederhana gitu. Enggak, mereka sangat pintar juga. Tetapi ada perbedaan gitu. Ada perbedaan bagaimana cara mereka menulis, latar belakang mereka akan mempengaruhi bagaimana mereka menyampaikan sesuatu. Makanya nanti kalau kita lihat tulisan-tulisan Paulus itu sangat-sangat perlu nalar yang cukup tinggi, perlu logika yang cukup tinggi. Oleh karena dia sangat pintar gitu dan juga pendidikannya sangat tinggi. Nanti itu semua akan berpengaruh. Lukas satu-satunya penulis Injil yang membuat kata pengantar untuk Injilnya dengan tujuan menjelaskan secara singkat motif yang mendorongnya untuk menulis dengan berbicara kepada satu orang. Dia mungkin tampak bertindak bodoh. Kenapa? Karena seharusnya doktrin tidak secara khusus dimiliki oleh satu orang, tapi harus bersifat umum. Oleh karena itu banyak yang berpikir bahwa Theophilus
di sini di ayat 1 ini, Theophilus itu adalah kata benda, sebutan dan diterapkan pada semua orang saleh. Tapi jika kita melihat kondisi saat itu, Lukas mengambil jalan yang teliti dan bijaksana. Ada tiran atau penguasa di mana-mana yang dengan teror dan juga kepekaannya siap menghalangi kemajuan doktrin yang sehat. Ini memberikan kesempatan kepada setan untuk menyebarkan awan kesesatan yang dengannya cahaya murni akan dikaburkan. Karena ada banyak orang yang tidak terlalu peduli untuk menjaga kemurnian Injil, maka orang-orang seperti itu, seperti Theophilus itu dipilih Allah untuk menjadi pemelihara hukum yang suci, yang dengannya doktrin surgawi yang dipercayakan kepada mereka akan diturunkan kepada anak cucu. Dengan pandangan ini, Lukas mendedikasikan Injilnya kepada Theophilus agar ia dapat melakukan pelestariannya dengan setia. Ini seperti tugas yang diperintahkan Paulus kepada Timotius. Nah, kira-kira dari bagaimana Paulus menasihati Timotius di kitab Timotius, demikianlah juga bagaimana Lukas memberikan ini kepada Theophilus. Jadi kalau kita bisa lihat di sini ada yang mungkin mempertanyakan siapa sih si Theophilus itu gitu ya. Dan juga kenapa sih si Lukas ini menulis seperti itu. Nah, itu tadi udah dibahas oleh Calvin gitu ya. Bahwa ada teror dari penguasa saat itu. Karena tentu saja Injil adalah salah satu, kekristenan adalah salah satu pengajaran yang berkembang di saat itu. Dan kita harus mengetahui bahwa kalau seseorang berteologi sesuatu, itu akan mempengaruhi sebuah negara. Di saat itu sangat akan mempengaruhi sebuah negara gitu. Makanya mereka berusaha sedemikian rupa untuk meredam kekuatan Injil, meredam penyebaran Injil, dan juga menghancurkan orang-orang yang hidup di dalam Injil. Nah, itu yang terjadi. Nah, makanya Lukas mengambil jalan yang teliti dan bijaksana. Ada penguasa yang tiran ya. Jadi dia menulis ini untuk kemudian nanti diteruskan kepada gereja dan juga dipelihara di dalam gereja. Maka kita harus mengetahui siapa itu Theophilus. Nah, Theophilus itu di dalam arti atau bahasa aslinya, jadi bahasa aslinya itu adalah Theos dan Philia gitu ya. Sekali lagi, Theos dan Philia. Maka apa sih arti dari Theos dan Philia ini? Berarti artinya adalah sahabat Allah. Nah, itu pengertian pertama. Kalau kita lihat dari bahasa asli, Theophilus itu artinya adalah sahabat Allah. Tetapi kalau kita mau lihat di dalam pulpit commentary, jadi commentary itu apa sih? Tafsiran Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya kekristenan ini dilimpahi oleh begitu banyaknya pemikir-pemikir yang sudah memberikan tafsiran-tafsiran yang sebenarnya kurang dibaca sih sama generasi kita zaman sekarang gitu. Karena apalagi di zaman sekarang itu ya, orang terlalu mengutamakan dalam tanda kutip gitu ya. Orang mengutamakan Roh Kudus bekerja. Saya tidak persiapan firman, tapi sepertinya Roh Kudus memberikan sebuah firman kepada diri saya saat ini, maka saya akan membicarakan tentang hal ini. Wah, itu bahaya banget sebenarnya. Bahaya banget gitu. Kenapa? Kalau kita harus mengetahui bahwa semua isi firman ini adalah firman Allah. Sekali lagi, semua isi firman ini adalah firman Allah sebenarnya. Dan tidak ada firman yang tidak baik dan tidak ada firman yang tidak tepat. Hanya saja parahnya adalah ada orang-orang yang tidak belajar, tidak mau dengan tekun belajar, tidak mau dengan sungguh-sungguh mencari, tetapi dengan beraninya naik mimbar. Nah, itu sungguh berbahaya. Nah, tapi inilah yang akhirnya banyak pendeta yang tidak belajar banyak, tidak mengetahui banyak, tapi mereka dalam tanda kutip mengandalkan kuasa Roh Kudus tanpa adanya persiapan. Ini bagaimana bisa dipertanggungjawabkan? Siapa dan bagaimana dia bisa yakin kalau itu adalah suara Roh Kudus atau kuasa Roh Kudus yang membuat dia tuh bisa naik mimbar? Sungguh bahaya. Karena apalagi kalau orang itu sudah pengikut banyak, atau mungkin kita sudah terpengaruh dengan kebiasaan-kebiasaan seperti itu, kita akan menganggap hal itu benar. Parahnya gitu. Orang-orang Kristen dibodohi dengan hal-hal yang seperti itu, dibodohi dengan hal-hal yang bersifat supranatural. Tapi sayang sekali itu tidak benar. Sekali lagi, sayang sekali tidak benar. Yang harus kita tahu adalah Roh Kudus bekerja bagi orang yang mempersiapkan diri. Sekali lagi, Roh Kudus bekerja bagi orang yang mempersiapkan diri. Makanya seorang pendeta
dan juga seorang hamba Tuhan betul-betul harus mendedikasikan dirinya untuk di dalam berdoa, membaca Alkitab, mempelajari firman Tuhan. Itulah yang harus kita habiskan. Kenapa? Kalau kita tidak tekun, tidak sungguh-sungguh, apakah kita yakin Allah mau mengurapi atau bahkan memberkati umatnya atau mungkin hambanya dalam tanda kutip yang malas-malasan gitu? Apakah Anda mau memberikan uang dalam jumlah banyak kepada pembantu Anda yang malas-malasan? Tidak mungkin kan? Nah, itu yang harus kita tahu. Jadi ternyata salah satu hal yang parah adalah karena ada kesalahpahaman, karena ada kesalahpengertian mengenai kuasa Tuhan yang bekerja ketika seorang berkhotbah. Jadi di zaman sekarang orang tidak mau lebih lagi belajar dan tidak menghargai pemikiran-pemikiran dari pemikir-pemikir yang sudah ada di zaman-zaman sebelum kita ada. Padahal orang-orang di zaman itu memiliki pemikiran yang sangat luar biasa. Ada John Calvin, ada Charles Spurgeon, ada banyak lagi. Bahkan sampai di zaman ini pun banyak teolog-teolog, pengkhotbah-pengkhotbah dan pengajar-pengajar yang luar biasa. Nah, makanya kita harus terus belajar firman dan kita jangan sampai dibodohi oleh apa yang terjadi dan oleh kebiasaan-kebiasaan yang tidak benar dari gereja-gereja yang sekarang ada. Maka saya mau mengencourage kepada hamba-hamba Tuhan dan pendeta-pendeta, kepada sahabat-sahabat saya juga, kepada gereja Tuhan, kepada jemaat-jemaat Tuhan, belajar firman. Habiskan waktu untuk belajar firman. Nah, di dalam kita masuk kembali lagi kepada siapa Theophilus di bagian kedua. Pulpit Commentary ngomong gini, Theophilus itu adalah seorang pria berpangkat tinggi dalam jemaat. Seorang bangsawan Yunani atau Romawi yang dapat dianggap sebagai sebuah contoh dari sekelompok besar orang Kristen yang sungguh-sungguh ingin tahu tentang Tuhan pada tahun 70 sampai 90 Masehi. Jadi di sini ada seorang pria dan juga ada seorang bangsawan dan juga bahkan bisa dianggap sebagai sebuah contoh besar orang Kristen. Dan kemudian terakhir Matthew Henry berpikir bahwa Theophilus itu adalah seorang hakim atau gubernur, jadi orang yang punya pangkat tinggi di dalam bidang politik. Seperti Paulus yang memanggil Festus. Nah, Festus itu adalah nanti di dalam kitab Kisah Para Rasul dengan yang mulia. Demikian juga Lukas. Agama tidak menghancurkan tata krama dan sopan santun, tetapi mengajarkan kepada kita hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Maka Matthew Henry menafsirnya bahwa ini adalah seorang hakim atau gubernur. Nah, yang mana itu? Jadi Theophilus ini siapa? Jadi kita bisa menganggap Theophilus ini artinya adalah sahabat Allah, bisa artinya adalah orang-orang yang ada di dalam gereja saat itu juga bisa, dan artinya adalah mungkin dia adalah seorang hakim atau gubernur juga bisa. Jadi sebenarnya tiga pengertian ini tidak ada yang bertabrakan juga. Jadi Bapak Ibu mau ngambil yang mana? Saya kembalikan lagi kepada Bapak Ibu. Jadi ketiganya ini punya tafsiran yang sama baiknya gitu. Jadi nanti kita ambil karena apa? Ya pertama sahabat Allah. Kalau dia sahabat Allah ternyata dia adalah seorang hakim, ya nggak masalah juga kan? Atau mungkin dia adalah seorang hakim yang ternyata masuk ke dalam kelompok gereja, ya nggak salah juga dong. Nah makanya saya bilang bahwa ini sebenarnya pengertiannya pun kalau kita mau lihat tidak bertabrakan. Tetapi kalau disuruh pilih, saya hanya bisa bilang ya Theophilus itu ya sahabat Allah, udah seperti itu, sahabat Allah. Tapi kalau dibilang kepada ini adalah seorang hakim atau gubernur, saya juga masih bisa setuju. Karena tentu ada sejarahnya bahwa memang ini diberitahukan atau Lukas ini memang untuk mengajar seorang yang memang memiliki pangkat tinggi. Makanya di dalam Lukas 1 ini Theophilus yang mulia, ada kata-kata yang mulia gitu. Jadi Theophilus sahabat Allah yang mulia. Ya kan nggak mungkin kalau sama teman atau mungkin mungkin kalau dia orang di dalam gereja atau bahkan Petrus saja nggak dipanggil yang mulia gitu kan. Udah pasti ini adalah orang yang memang layak untuk menerima hormat. Nah jadi kalau ini dibandingkan dengan apakah dia adalah seorang hakim atau pejabat, ya mungkin bisa saja seperti itu. Dan itu mungkin yang bisa kita ambil, dia adalah seorang hakim gitu ya. Jadi Theophilus yang mulia ini adalah seorang hakim atau gubernur dan juga dia adalah sahabat Allah. Nah, Theophilus yang mulia banyak yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Kita akan lanjutkan
ayat 1, 2, 3, 4 ini di video berikutnya. Karena ini sudah cukup lumayan panjang tentang Theophilus ini sendiri. Nah, Bapak Ibu, demikian ada banyak hal yang perlu kita selidiki dari kitab Lukas ini, terutama ini baru bagian awal kitab Lukas, baru bagian awal, belum semuanya. Jadi memang Lukas itu sangat dalam, sangat deep, sangat tinggi. Makanya kita perlu belajar ini dengan lebih serius. Mari terus ikuti video ngulik firman ini, dan jangan lupa untuk juga terus untuk like, share, dan subscribe. Dan buat Bapak Ibu yang ingin belajar lebih dalam lagi tentang kekristenan, mari join di membership. Kita akan belajar doktrin di dalam membership itu. Supaya apa? Supaya kita tidak gampang terombang-ambing oleh angin-angin pengajaran. Dan di situ pertanyaan-pertanyaan ataupun hal-hal bisa kita dengan dalam tanda kutip vulgar bicarakan, dan akan dijawab dengan sangat dengan segala kemampuan yang saya bisa. Saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan bahkan yang paling susah untuk dibahas gitu ya. Tapi tentu semampu saya. Kalau saya tidak mampu, ya maaf, saya tidak bisa jawab juga. Terima kasih, dan jangan lupa untuk terus mengulik firman, dan jangan lupa untuk terus membaca firman Bapak Ibu dan saudara sekalian, karena video ini bukanlah sarana untuk mengganti pembacaan Alkitab Bapak Ibu saudara sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan selamat malam.